Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang filsafat Islam, dan ini juga bagian dari tugas kampus saya di matkul Pendidikan Agama Islam. Oke. Langsung aja. Kalau menurut statement saya adalah sejarah pertama kali Islam bersentuhan dengan ilmu filsafat terjadi sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9 selama masa dinasti Abbasiyah. Saat itu pusat kekhalifan Islam berpindah dari Damaskus ke Baghdad yang berkembang menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Islam. Pada masa ini, filsafat Yunani mulai diterjemahkan dan dipelajari oleh para cendekiawan Muslim. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan bagaimana Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat. Yang pertama, penerjemahan karya filsafat Yunani. Kontak pertama antara Islam dan filsafat berasal dari proses penerjemah karya-karya filsafat Yunani. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, lembaga intelektual bernama Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Rumah Kebijaksanaan didirikan di Baghdad. Disinilah banyak karya-karya besar filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah Muslim seperti Hunaim, Ibnu Ishaq, dan Al-Kindi memainkan peran besar dalam transfer ilmu filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, peran filsuf Muslim awal. Setelah penerjemah karya-karya tersebut, muncul generasi filsuf Muslim yang mulai memadukan pemikiran Islam dengan filsafat Yunani. Salah satu filsuf Muslim pertama yang memainkan peran penting adalah Al-Kindi, yang dikenal sebagai filsuf Arab. Al-Kindi adalah filsuf satu dari banyak cendekiawan Muslim yang berusaha memahami dan mengintegrasikan filsafat Yunani, terutama Aristotelianisme, dengan ajaran-ajaran Islam. Dia mencoba menjelaskan berbagai konsep filsafat seperti metafisika, logika, dan etika dalam kerangka pemikiran Islam. Yang ketiga, persoalan teologis dan filsafat. Dalam interaksi ini muncul perdebatan di kalangan ulama tentang apakah filsafat sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian utama, khususnya kelompok Mu'tazilah, menyambut bagian filsafat karena mereka meyakini bahwa akal dan wahyu dapat berjalan beriringan. Mereka menggunakan sosial dan rasionalitas dalam menafsirkan ajaran agama, dan pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Namun di sisi lain terdapat ulama yang menentang filsafat seperti Al-Ghazali dalam karyanya yang terkenal Tahafut Al-Falasifa, keracunan para filosof. Al-Ghazali mengkritik para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dengan alasan bahwa beberapa konsep filsafat mereka bertentangan dengan keyakinan dasar Islam, terutama dalam hal metafisika dan teologi. Yang keempat, pengaruh Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Dua filsuf besar lainnya yang sangat memengaruhi perkembangan filsafat Islam adalah Ibnu Sina atau Avicenna dan Ibnu Rushd atau Averroes. Ibnu Sina memadukan pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato dengan teologi Islam, dan karyanya tentang metafisika dan kedokteran sangat berpengaruh di dunia Islam maupun Barat. Sementara itu, Ibnu Rushd dikenal sebagai komentator utama Aristoteles dan memberikan pembelaan kuat terhadap penggunaan akal dan filsafat dalam Islam. Yang kelima, pengaruh di dunia Barat. Pemikiran filsafat Islam juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa. Karya-karya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd sangat berpengaruh pada filsuf Eropa seperti Thomas Aquinas. Kesimpulan, Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat melalui proses penerjemahan karya-karya Yunani pada abad ke-8 dan ke-9, di mana cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd memadukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Meskipun terjadi perdebatan teologis di kalangan utama tentang penerimaan filsafat, filsafat tetap memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dan dunia Islam, dan pengaruhnya menjalar hingga ke dunia Barat.